Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Rahma Hayati Batubara dengan NIM 200320081 dari kelas Rancangan Usaha Agribisnis 7A dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Wahyu Isnandana Sution, SST MP. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang pemilihan ide bisnis. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis pasar. Apa sih yang dimaksud dengan analisis pasar itu? Berikut penjelasannya. Analisis pasar. Analisis pasar adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Ini melihat dari kondisi pasar lebih dalam, baik dari segi volume dan nilai, berbagai segmen pelanggan dan pola pembelian mereka, persaingan, lingkungan ekonomi, serta hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Tujuan utama dari analisis pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa produsen memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Terdapat 5 hal dalam analisis pasar. Yang pertama itu ada gambaran umum tentang struktur produk pasar, yaitu menentukan sekumpulan produk yang dapat diusulkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemudian menganalisis tempat kemampuan untuk mengganti produk tersebut. Yang kedua, ada batasan pasar yang relevan, yaitu batas sekelompok pesaing paling relevan yang dapat ditentukan, misalnya antara merek atau pasar lain yang memenuhi kebutuhan pasang pasar yang sama. Yang ketiga itu ada analisis permintaan industri, untuk mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dijual di pasar. Dan yang keempat itu ada analisis permintaan merek, adalah untuk memahami bagaimana pembeli memilih antara merek atau penjual di pasar yang relevan. Yang kelima, menganalisa persaingan. Perlu membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang dimiliki agar nantinya produk ini tidak kalah bersaing saat berada di pasaran. Cari semua kelebihan dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian implementasikan kepada produk yang dimiliki sehingga memiliki produk yang lebih baik daripada pesaing. Yang keenam itu ada analisa pasar untuk identifikasi target potensial. Jika semuanya sudah dilakukan, langkah terakhir adalah melakukan identifikasi konsumen yang potensial guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal dengan produk yang Anda miliki. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Yang pertama itu adalah ukuran pasar atau market size. Sebelum memasuki pasar baru atau lanjutannya, diperlukan mengetahui ukuran pasar bisnis yang akan dibuat. Ukuran pasar ditentukan melalui volume pasar atau potensi pasar. Volume pasar menunjukkan totalitas semua volume penjualan atau jumlah konsumen dan permintaan yang direalisasikan dari pasar khusus. Sedangkan potensi pasar mengacu pada penentuan batas atas dari total permintaan dan mempertimbangkan pelanggan potensial. Yang kedua ada tingkat pertumbuhan pasar, growth rate. Tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate adalah berbeda seiring dengan jenis bisnis dan lokasi geografis bisnis berada. Oleh sebab itu, cara sederhana untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan bisnis dalam pasar target adalah dengan kepuasan data di luar data historis yang tersedia. Yang ketiga ada keuntungan bisnis atau profitability. Dalam analisis pasar adalah keuntungan bisnis atau profitabilitas. Umumnya, profitabilitas bergantung pada brand equality, persaingan pasar, dan lain-lain. Perusahaan harus bisa memutuskan apa yang bisa menjadi profitabilitas bisnis ketika produsen memasuki pasar, serta bagaimana produsen akan mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan produsen begitu produsen memasuki pasar. Yang keempat, struktur biaya perusahaan. Sebelum memasuki pasar, perlu dilakukan dalam menganalisis struktur biaya segala kemungkinan apakah bisnis produsen dapat bertahan di pasar. Pasalnya, struktur biasa berperan penting dalam mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan bisnis. Yang kelima, saluran distribusi channel. Faktor selanjutnya adalah produsen perlu menentukan profil distributor dan jaringan distributor ideal yang bisnis produsen diinginkan, sehingga produsen juga dapat mengidentifikasi seberapa. Yang kelima itu saluran distribusi atau distribution channel. Faktor selanjutnya adalah produsen perlu menentukan profil distributor dan jaringan distribusi ideal yang bisnis produsen inginkan, sehingga produsen juga dapat mengidentifikasi seberapa mudah atau sulitnya melakukan distribusi di pasar tertentu. Yang keenam ada tren pasar. Setelah kelima faktor di atas, tentunya tren pasar produsen. Tren pasar adalah pergerakan pasar ke atas atau ke bawah selama periode waktu tertentu. Apakah bisnis produsen fokus pada
pasar musiman atau terkontaminasi secara geografis. Yang ketujuh itu ada faktor kesuksesan bisnis. Faktor kesuksesan bisnis mengacu pada elemen-elemen yang perusahaan perlukan agar dapat mencapai tujuan pemasarannya. Dan yang terakhir itu ada manfaat analisa pasar. 1. Mendapatkan konsumen. Dengan melakukan analisa pasar yang benar, Anda akan lebih mudah dalam mendapatkan konsumen, karena produk yang Anda jual sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, melihat persaingan. Saat Anda membuka bisnis, bisa jadi sudah ada pesaing bisnis yang membuka bisnis sama dengan Anda terlebih dahulu. Dengan analisa pasar, Anda bisa mengetahui tentang kelemahan dan kelebihan pesaing dari bisnis Anda, sehingga Anda bisa mengalahkan pebisnis yang sudah ada. Yang ketiga, memanfaatkan peluang. Salah satu cara yang Anda manfaatkan dari peluang bisnis adalah dengan membedakan dengan produk yang sudah ada di pasaran. Yang keempat, mengurangi resiko. Setiap bisnis yang sudah ada pasti ada resikonya masing-masing. Dengan analisa pasar, Anda bisa mengurangi resiko yang terjadi, mulai dari kegagalan produk sehingga resiko gagal bisnis. Yang kelima, rencana jangka panjang. Melakukan analisa pasar, Anda akan mengetahui langkah-langkah jangka panjang ke depannya untuk menjalankan bisnis. Yang keenam, menjadi tren bisnis. Analisa pasar yang dilakukan juga memberikan manfaat bagi bisnis, terutama memunculkan ide-ide baru yang bisa menjadikan bisnis Anda sebagai trend center pembisnis lainnya. Yang ketujuh, mendapatkan keuntungan dengan cepat. Manfaat yang terakhir ini adalah proses dari analisa pasar yang mendapatkan keuntungan yang lebih cepat dibandingkan tanpa melakukan proses analisa pasar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, teman-teman.